karena cinta kepada ashabul kahfi. Wa kaifa nashqa bi hubbi ali Muhammad. Bagaimana kalau kau cinta dengan keturunan zuriyah baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Seluruh para abu, para tengku, para asatir, sahibud daya, sahibul ma'had, semoga semua kita yang hadir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Siapapun dari kami yang hadir, ya Allah, yang punya hajat, tunaikan hajat kami, ya Allah, dengan keberkahan para habaib, keberkahan para ulama. Ya Allah, siapapun kami yang punya masalah, selesaikan masalah kami, ya Allah. Yang punya penyakit, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Ibu ayahnya yang sedang sakit, sembuhkan, ya Allah. Sentuhkan hati kami dalam taat, ya Allah. Jauhkan perpecahan di antara kami, ya Allah. Jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda juga enggak nyangka malam ini harus berdiri di sini, Bapak Ibu. Anda tadi pagi silaturahim sampai hari ini belum pulang. Ini belum juga ganti pakaian ya. Tapi Anda bilang teman Anda tadi, Ustaz Tengku Irfan, antum tolong dulu bawakan parfum, mana dari pagi udah berkeringat ya aja. Tidak ya, amal dari habis maghrib sampai sekarang belum pulang. Acaranya tapi tidak terjadwal, dijadwalkan tiba-tiba gitu, termasuk malam ini. Tapi pahami, mana mungkin Anda menolak zuriyah Nabi yang ngajak Anda kemari. Anda takut nanti dimarah Rasulullah. Ente, kata Rasulullah, diajak keturunan Anda nggak mau hadir gitu. Insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum lagi dapat ilmu para ulama, melihat wajah habaib, melihat wajah ulama, para masyayikh merupakan kemuliaan yang besar. Rasul menyebutkan, nadratun ilal alim ahabbu ilallah min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Nadratun ni ismul marrah. Kalau kita belajar grammar bahasa Arab itu isim marrah. Nadratun, sekali pandang. Sekali pandang ke wajah orang alim. Ahabbu ilallah, itu kata Nabi lebih dicintai Allah min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah, daripada 1000 ekor kuda yang kau infakkan di jalan Allah. Kau pandang wajahnya orang alim yang takut kepada Allah, yang takut dengan kehidupan akhirat, yang cinta dengan Rasulullah, yang jaga dalam hidup ini agama Allah. Kau pandang wajah mereka, kata Rasulullah, lebih disukai Allah daripada kau punya 1000 ekor kuda, semuanya kau infakkan di jalan Allah. Semoga kita diistiqomahkan Allah memandang wajah para ulama, hadir dengan majelisnya para ulama. Amin ya rabbal alamin. Saudara, semua kita pingin bahagia, tidak ada orang yang pingin susah. Siapapun orangnya dan apapun status sosialnya, semua orang pingin bahagia, indah, sentosa, indah kebahagiaan. Al-Imam Dhunnun Al-Misri menyebutkan, dimasukkan oleh Al-Imam Zain bin Sumit dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi, ada 3 wasiat yang beliau sampaikan agar kita bahagia dunia, bahagia sampai kepada negeri akhirat. Beliau sebutkan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa baina ibadi. Siapa orang yang bagus hubungan dengan Allah, Allah akan baguskan hubungan di antara sesama mereka. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa baina ibadi. Siapa orang yang bagus hubungan mereka dengan Allah, Allah akan baguskan hubungan di antara sesama mereka. Orang kalau mau bagus hubungan suami istri, jawabannya baguskan hubungan dengan Allah. Orang mau baik hubungan berjiran tetangga, baguskan hubungan dengan Allah. Jiran tetangga ini Rasul sampaikan berita yang luar biasa. Sampai urusan bertetangga Nabi ajarkan sederhana memang. Sampai Rasul mengatakan, kalau kau masak banyakkan kuahnya, sehingga kalau kau tak bisa ngasih isinya, kau bisa memberikan kuahnya kepada tetangga. Subhanallah, perhatian Rasulullah tentang jiran tetangga. Tapi Nabi bukan nyuruh ngasih kuah, Bapak Ibu.
Jangan asal ngasih kuah terus. Ini asal ngasih kuah ya. Asal ngasih kuah sampai tanda ada orang ibu bawa ke tetangganya dibilang pasti kuah nih. Nabi bukan suruh ngasih kuah, alternatif. Saking perlunya kita perhatian dengan jiran tetangga. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa baina ibadi. Siapa orang yang bagus hubungan dengan Allah, Allah akan baguskan hubungan di antara sesama mereka. Rumah tangga mau indah, baguskan hubungan dengan Allah. Bukan uang jadi bahagia, bukan pangkat jabatan kedudukan yang jadi indah. Tidak, saudara. Ini kadang kita lihat, Masya Allah, kalau Facebooknya mesra kali dengan istri, tapi fakta kenyataan na'udzubillah waliyadbillah. Indah itu dengan baiknya hubungan dengan Allah. Yang kedua kata beliau, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa orang yang bagus batinnya, bagus hatinya, Allah akan baguskan apa yang keluar dari seluruh panca inderanya. Itu si Polan kalau ngomong dia bagus, kalamnya kasih sayang, kalamnya doa, kalamnya kebersamaan, kalamnya persatuan, kalamnya perjuangan, kalamnya kebersamaan, indah kalamnya. Yang bagus itu bukan mulutnya, bukan lidahnya, tapi itu buah dari kebagusan hatinya. Itu Masya Allah, orang kalau dia dengar, suka dengar yang baik-baik. Kalau dia berjalan ke arah yang baik-baik, yang ke majelis taklim, pengajian, ini dan segala macam kebaikan, duduknya tempat yang baik-baik. Yang baik itu bukan instruktur tubuhnya, bukan. Itu adalah buah dari kebagusan hatinya. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa orang yang bagus batinnya, bagus hatinya, Allah akan buat bagus segala apa yang keluar dari seluruh indranya. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam diri manusia ada segumpal darah, kata Nabi. Kalau segumpal darah itu baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau segumpal darah itu buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah kamu, kata Nabi, itu adalah hati. Tugas kita dua, Bapak Ibu. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak mandang wajahmu, bentuk rupamu, Allah pandang hatimu, amalmu. Tugas besar kita ngurusi hati, ngurusi amal, ngurusi hati, ngurusi amal. Anda teringat Bapak Ibu ketika di Yaman, di hadirnya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Satu orang ulama datang dari luar daerah itu. Biasa, Masya Allah, guru kita Sayyidil Habib Umar, ya Syekh, bagian nasihat minna, kami pinginlah tausiah darimu, nasihat darimu. Diri ulama di hadapan santri bulu kalam. Sampai sekarang Anda ingat kalam Syekh tadi. Ya tulab, kata ya tulab, arabtum tabib. Hei para santri, kenalkah, tahukah kau itu dokter? At-tabib daiman yabhatun ad-dam wal baul wal qadirah. Itu dokter hari-hari kaji darah, bahas kotoran, bahas kencing. Tapi tahukah dengan mereka membahas segala macam tentang itu, Allah berikan rezeki kepada mereka. Wa kaifa idza bahatum daiman al-qulub. Bagaimana kalau hari-hari kau bahas hatimu dan segala penyakit hati, dari kemusyrikan, dari iri, dengki, munafik, ria, segala macam penyakit-penyakit hati. Apakah tidak lebih layak rezeki itu datang kepadamu? Orang dokter bahas darah, bahas kencing, datang rezeki. Masa kita bahas hati, dari keburukan hati enggak Allah berikan rezeki? Pasti saudara, rezeki itu lebih besar Allah berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngurusi hati. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa orang yang bagus batinnya, bagus hatinya, Allah akan baguskan apa yang keluar dari dirinya. Bagus hati. Kata para ulama kita ini kan seperti ceret. Kalau kau tuang ceret, yang keluar dari mulut ceret adalah susu.
bisa kau pastikan dalam ceret itu adalah susu. Kau tuang dari ceret, yang keluar dari mulut ceret itu adalah kopi, bisa kau pastikan dalam ceret itu adalah kopi. Ketika kau tuang dari ceret, yang keluar dari mulut ceret itu adalah air yang putih bersih, bisa kau pastikan dalam ceret itu adalah air yang putih bersih. Itulah hati. Bapak Ibu yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang hatinya bersih bukan hanya mampu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang baik, tapi orang itu mampu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang buat jahat kepada dirinya. Kalau buat baik kepada orang baik, nggak usah diajari dan nggak usah pakai agama. Bapak kok sering kali datang ke rumah ibu itu bawa pecel? Ya sering Pak Ustadz, istrinya sering ngantal ayam penyet sama guru aja. Ibu sering kali bawa lontong ke rumah bapak itu Pak. Ya dia sering bawa sate. Wajar. Tapi orang yang bersih hatinya mampu melakukan kebaikan, bukan hanya orang yang baik, tapi mampu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan keburukan kepada diri. Takbir! Ya, kalau nggak nyambut kita tutup dim ya. Apalagi kita lihat matanya putihnya aja langsung kita tutup. Jangan kita nanti di sini berapi-api, di sana berair-air. Jadi satu hari Nabi Allah Isa alaihissalam dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Kata Nabi Allah Isa ketika muridnya katakan, Tuhan, Tuhan Anda dicaci, dimaki, difitnah, balas Tuhan. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika kau suruh aku membalas, kulihat hatiku, di sana tidak kutemukan kekotoran. Bagaimana aku melakukan keburukan yang tidak ada dalam hatiku? Ya Allah. Bagaimana aku melakukan keburukan yang tidak ada dalam hatiku? Bahkan disebutkan dalam tadi Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ulama kita, guru kita, imam mujtahid mutlak, dihina, dicaci, dimaki. Bahkan disebutkan dalam tari'i Al-Imam Asy-Syafi'i dihina di mimbar-mimbar, saudara. Di mimbar-mimbar. Ada murid Al-Imam Asy-Syafi'i katakan, Tuan, Tuan Anda dicaci, dimaki, difitnah, bahkan di mimbar-mimbar, balas Tuan. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa qala kina Allah hudura wa khairul anam kahana. Aku disuruh membalas orang yang menghina diriku. Jangankan aku, Allah saja dihina. Apa yang mereka lakukan penghinaan kepada Allah? Wala. Mereka katakan Allah itu punya anak. Itu kan penghinaan kepada Allah. Jangankan aku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahkan Nabi kita Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul yang tidak pernah melakukan haram, yang tidak pernah melakukan makruh, bahkan tidak pernah melakukan khilaful aula. Khilaful aula di bawah makruh, di atas mubah. Bahkan yang halal pun dipilah-pilih Rasulullah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangankan aku, Rasulullah yang sempurna itu pun dihina orang. Dibilang tukang sihir, dibilang tukang bohong, tukang noko dan sebagainya. Apalagi cuman aku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, apalagi cuman aku Muhammad Sya'ban Siregar. Ya Rabb, ini masuk sekalikan menyebutkan nama biar betul namanya gitu. Ya Allah, ya Allah. Kita kadang Masya Allah memang betul aja kita dihinanya, marah. Kau pelit, padahal memang pelit, tersinggung. Cerewet kau, padahal memang cerewet, tersinggung. Tapi para ulama kita Masya Allah, bukan itu fakta kenyataannya. Ketika mereka dihina, mereka tidak marah. Masya Allah. Itulah luar biasanya akhlak Islam ini, saudara. Jadi Pak Ustadz, kalau orang lempar batu, kita lempar bunga. Iya, itu akhlak Islam. Orang lempar batu, kita lempar bunga. Kalau dilempar lagi, Pak Ustadz, lempar lagi dia pakai bunga. Kalau dilempar lagi pakai batu, Pak Ustadz, pastikan lempar pakai bunga. Tapi jangan lupa ikut pot-potnya, biar terasa ya. La ilaha illallah. Hebatnya man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Kalau orang bagus hatinya, maka bagus seluruh apa yang keluar dari indranya. Baguskan hati, baguskan hati, insya Allah. Orang kalau bagus hati amanah. Pernahkah kita dengar kisah Ibrahim bin Adham
pernah kerja menjadi penjaga kebun buah-buahan, disebutkan dalam Al-Manhajus Sawi. Kerja di kebun buah-buahan milik orang kaya. Satu hari pemilik kebun orang kaya, namanya juga orang kaya, datang ke kebun, Ibrahim, tolong kau ambilkan aku buah yang manis. Datang Ibrahim bin Adam, dia ambil buah, dia kasih, dimakan sama yang punya kebun buah. Asam, marah ini yang punya kebun buah. Masya Allah, anta fi zaman fil bustan la tufarik bainal hamid wal hal. Masa kau nggak ngerti? Kau sudah lama bertahun-tahun kerja di kebun buah-buahanku ini, masa kau tak ngerti mana buah asam, mana buah manis? Apa jawab Ibrahim bin Adam? Ya hadza ya Tuhan, lam adzuk bi fakihati bustanik syai'a. Tuhan, aku kerja di tempat Tuhan ini cuma jaga kebun dan belum pernah merasai buah. Luar biasa dikasih amanah, ya Allah. Coba kita yang jaga kebun, tiap pokok kita rasain. Pulang bawa seplastik lah. Itulah kita ini. Disuruh jaga hutan jadi orang hutan, disuruh jaga laut jadi bajak laut, disuruh jaga beras bulog jadi nimbun beras. Nanti dilemkan lapor pula orang tuh, payah juga di kerjaan sekarang ini ya. Segi-segi lapor. La ilaha illallah. Itulah buah dari kebersihan hati. Insya Allah. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyata. Kalau orang bagus hatinya, Allah akan baguskan apa? Dari sikap kehidupannya. Ini kita kan buat majelis maulid solawat, ini kan membaguskan hati, melembutkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasul, dekat dengan para ulama. Man safaha aliman faka'anna safaka'annama safahani. Orang yang berjabat tangan dengan orang alim, orang-orang soleh, para habaib, para ulama, faka'annama safahani, seolah-olah orang itu berjabat tangan denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa orang yang duduk dengan orang-orang salih, orang alim, orang yang berilmu, yang Allah titipkan ilmu di hati mereka, faka'annama jalasani, seolah-olah orang itu duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersyukurlah Anda, kita semua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita di sekian banyak hamba Allah di alam ini, duduk sejenak, bersolawat, berzikir, melihat para ulama, mendapatkan istifadah, manfaat, mendapatkan ilmu. Insya Allah apa yang kita lakukan ini merupakan jalan besar. Kelak kita akan mudah ketemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan insya Allah kita kelak akan dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man aslaha akhiratahu aslahallahu dunyahu. Yang ketiga wasiat beliau, siapa orang yang bagus urusan akhiratnya, Allah akan baguskan urusan dunianya, baguskan urusan akhirat. Sholat dijaga, yang ketinggalan qada, kecuali ketinggalan karena haid dan nifas. Ramadan yang ketinggalan qada, meskipun ketinggalan karena haid dan nifas. Ajaran agama amalkan dalam kehidupan. Man aslaha akhiratahu aslahallahu dunyahu. Siapa orang yang bagus urusan akhiratnya, Allah akan baguskan urusan dunianya. Insya Allah. Allah berikan keberkahan kepada kita. Ini majelis salat, masya Allah, barokah betul nih. Ya. Ada satu kisah disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin. Satu hari ada orang yang berangkat ibadah haji. Ini sampai jam berapa nih, Bek? Sampai tengah malam, sampai pagi. Saya semangat betul nih. Tahan, Mbak. Tahan. Aku yang nggak tahan. Sampai pagi di situ cuma duduk dan ketawa, kita yang dayung nih. Diri pula, ada jarang ceramah diri ini, biasa duduk. Iya, jarang betul nih. Perut semakin besar terus. Istri baru satu. Kita doakan Habib Bu Amin. Ikut Umi nggak? Oh syukurlah. Tapi kalau ikut lebih bagus, dia langsung mengaminkan. Amin. Ada dalam Tanbihul Ghafilin disebutkan,
Ada seorang ketika berangkat ibadah haji, orang dengarkan ketika dia tawaf sholawat, sa'i, sholawat, seluruh aktivitas haji dia sholawat aja. Tidak ada tasbih, tidak ada tahmid, tidak ada takbir, tidak ada tahlil. Sholawat, sholawat saja. Orang di samping ini orang, Masya Allah, heran. Inti, Masya Allah, tawaf sholawat melulu, sa'i, sholawat, semua aktivitas sholawat. Kok tak ada tasbih, tak ada tahmid, tak ada takbir, tak ada tahlil. Memang tidak ada satupun bacaan yang wajib untuk ibadah haji maupun umroh. Semuanya sunnah. Nggak ada yang wajib. Bapak ibu yang punya uang ya berangkat haji, berangkat umroh. Nggak usah khawatir, aku tak hafal doa ini, tak hafal doa. Nggak apa-apa. Tak ada yang wajib dari amalan bacaan-bacaan itu. Oh, kisahnya begini kata beliau. Yang orang yang ditanyakan untuk dia sih sholawat saja. Satu hari aku pernah berangkat haji bersama dengan ayahku. Ketika kami melaksanakan beribadah haji pada malam hari, kulihat ayahku tuh panas tinggi, panas. Ku carikan obat. Panas bukan berarti corona. Ini asal panas corona, panas corona. Kalau baru dia bakar sampah, dibilang orang langsung corona. Susah juga sekarang dia. Ya. Jadi, oh gitu. Jadi satu hari ketika ayahanda panas, aku cari obat. Kembali aku ketika mendapatkan obat, kutemukan ayahku dalam keadaan sudah wafat. Yang mengejutkanku, kata beliau, kulihat wajah ayahanda yang kucinta itu berubah, wajahnya menjadi hitam legam. Itu yang buat aku sedih. Malam tua aku buat amalan sedih, tertidur aku di malam itu di hadapan jenazah ayahanda. Tiba-tiba dalam tidurku aku bermimpi ada seorang pemuda datang. Pemuda itu menghampiri ayahanda, dia buka kafan penutup wajah, dia sapu wajah ayahanda. Kusaksikan ketika itu wajah ayahanda kembali bersih, bercahaya. Kemudian setelah selesai pemuda itu pergi. Baru berapa langkah ku panggil pemuda, ya syabab, man ant? Ya pemuda, siapa kau? Pemuda itu mengatakan, alam ta'rifuni, masa kau nggak kenal siapa aku? Siapa engkau? Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan ayahku ya Rasulullah? Kata Rasulullah dalam mimpinya, ini ayahmu nih Masya Allah suka mengumbar hawa nafsu kayak kita lah itu. Suka maksiat, suka lalai, banyak dosanya. Tapi kata Rasulullah, dia senang berselawat. Kata Nabi, tidak akan aku sia-siakan orang yang senang berselawat. Semoga Allah jangan minum ya Allah, jadikan kami bahagia di dalamnya. Rasulullah berselawat, senang muji-muji Rasulullah. Ada orang memuji kekuasaan, memuji partainya, memuji golongannya, memuji ini dan sebagainya. Hari ini kita berjam-jam memuji Rasulullah. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan besar. Ya Allah, siapapun dari kami yang hadir majelis ini, ya Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah. Ya Allah, dapatkan kami syafaat Rasulullah. Ya Allah, ibu kami, ayah kami, keluarga kami, guru-guru kami, jamaah kami, murid kami, seluruh umat Rasulullah, pertemukan dengan Rasulullah, bisa meminum telaga Rasulullah. Ya Allah, satukan kami dalam taat, jauhkan perpecahan di antara kami, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hajat tunaikan ya Allah hajatnya, yang punya hutang bayar hutangnya ya Allah. Kau lebih tahu hajat kami ya Allah, bahkan kau lebih tahu dari kami tentang hajat kami ya Allah, yang zahir yang batin ya Allah. Jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.